Di balik setiap cerita yang memukau, ada sebuah dunia di mana imajinasi mulai bergerak. Sebuah tempat di mana setiap garis, setiap warna, dan setiap ide diberi kehidupan. Setiap detik dari film animasi yang luar biasa dimulai dari sini. Disinilah mimpi kelabuan dirancang dan petualangan baru dimulai. Melalui kolaborasi dan semangat berbagi, visi bersama menjadi nyata. Inilah rumah dari para pencerita, tempat di mana keajaiban dimulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana uang Anda bergerak dan tumbuh? Mari kita bedah rahasia sistem keuangan yang menggerakkan ekonomi kita. Di jantungnya adalah lembaga keuangan. Mereka adalah perantara yang menghubungkan mereka yang punya dana dengan mereka yang membutuhkannya. Fungsinya terbagi 5. Mengumpulkan dana masyarakat, mengalokasikannya untuk investasi, mengelola risiko, menyediakan informasi ekonomi, dan menjadi perantara yang efisien. Pilar stabilitasnya adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, tugas utamanya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar untuk kredibilitas kebijakan ekonomi. Lalu ada bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Mereka menyediakan tempat penyimpanan, pemberi pinjaman, fasilitator transaksi, dan pengelola investasi. Namun, era digital membawa tantangan baru. Disrupsi fintech dan kebutuhan akan infrastruktur yang kuat menuntut adaptasi cepat dari semua lembaga keuangan. Memahami sistem keuangan ini adalah kunci. Dari lembaga sentral hingga tantangan digital, semuanya berperan dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa yang menjaga stabilitas ekonomi kita? Mari kita bedah peran vital bank sentral dan kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat utama, menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya sederhana namun krusial, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua ini dilakukan melalui kerangka target inflasi atau ITF, sebuah strategi transparan untuk mencapai tujuan ekonomi. Bank Indonesia memiliki instrumen kuat seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas dan aktivitas ekonomi. Tak hanya itu, menjaga stabilitas sistem keuangan juga menjadi prioritas, memastikan perbankan dan sistem pembayaran tetap aman. Di era digital, tantangan baru muncul. Bank Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan fintech dan risikonya. Kebijakan moneter berdampak langsung pada kita semua, dari menjaga daya beli hingga merangsang investasi dan lapangan kerja. Seperti pada krisis global 2008, respon cepat Bank Indonesia sangatlah krusial untuk mencegah panik dan menjaga stabilitas. Jadi peran bank sentral sangatlah vital. Dari stabilitas harga hingga adaptasi digital, semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang sejahtera. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana uang Anda bergerak dan memperkuat ekonomi Indonesia? Ini semua thanks to sistem keuangan. Sistem keuangan adalah tatanan perekonomian yang berfungsi sebagai jembatan dana dan pilar utama pertumbuhan ekonomi kita. Strukturnya terdiri dari 4 komponen utama: lembaga keuangan, instrumen keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan. Fungsinya pertama, memindahkan dana dari penabung ke investor, mengalokasikan sumber daya ke sektor yang paling produktif. Kedua, mengelola risiko melalui asuransi dan instrumen keuangan lain, memberikan perlindungan di tengah ketidakpastian. Ketiga, menyediakan informasi ekonomi yang transparan, seperti suku bunga dan harga saham, untuk pengambilan keputusan yang tepat. Keempat, memfasilitasi pembayaran yang cepat dan aman, dari transfer kawat hingga transaksi digital yang sedang booming. Dan kelima, bertindak sebagai perantara efisien yang mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan di pasar. Dengan sistem yang efisien, kita meraih stabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan dorongan bagi investasi serta inovasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti digitalisasi dan regulasi, sistem keuangan terus beradaptasi untuk menjadi lebih inklusif. Kesimpulannya, sistem keuangan adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Kelola dengan baik untuk kesejahteraan bangsa.